Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video ini saya ada sebuah ponsel Vivo Y91. Ya, bisa dilihat ya bahwa ponsel Vivo Y91 nya mengalami retak di bagian pojok kanan bawah. Namun fungsional dari tampilan layar atau tampilan LCD dan fungsional dari layar sentuhnya masih baik-baik saja. Nah, pemiliknya tetap menginginkan untuk mengganti LCD dan layar sentuhnya. Maka dari itu di tutorial kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Vivo Y91. Oke, jadi untuk step pertama kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu terhadap ponsel Vivo Y91 nya. Kita buka SIM tray-nya terlebih dahulu atau slot SIM. Lalu kita buka casing bagian belakang. Untuk di video ini saya hanya menggunakan bantuan kuku, tapi buat teman-teman yang kukunya kurang panjang bisa menggunakan bantuan alat seperti pick gitar berbahan plastik gitu ya. Nah, untuk casing belakangnya jika sudah bisa terangkat, jangan langsung diangkat keseluruhan karena terdapat fleksibel fingerprint yang masih menempel antara casing belakang dan mesin dari Vivo Y91 nya. Buka penutup plat penutup yang menutupi konektor-konektor dari Vivo Y91 seperti konektor fingerprint, baterai, LCD dan lain-lainnya. Kita angkat terlebih dahulu. Itu ada 3 baut yang mengunci ya. Jadi kita buka ketiga bautnya dulu, lalu kita angkat platnya hingga kita bisa melepas fleksibel yang masih tertancap ke mesin dari Vivo Y91 nya. Setelah semua fleksibel kita lepas, kita lepas baterainya. Ini ada plastik bantuan dari pabriknya ya, jadi sudah disediakan plastik untuk membantu kita mengangkat baterainya ya, seperti ini ya. Nah, jika dalam proses pengangkatan baterai itu kulit baterai mengalami kerutan, kita rapikan menggunakan alat bantu seperti spatula yang ada di video itu ya. Kita tekan-tekan hingga kulitnya tidak keriput lagi ya. Nah, setelah itu ini ada plastik juga, ini plastik lem ya. Jadi ini plastik yang nanti akan kita gunakan lagi untuk memasang baterainya ya. Karena plastik ini tergolong bagus, jadi bisa digunakan kembali ya. Nah, kita rapikan plastiknya ke baterainya kembali ya, seperti ini ya. Jadi nah, nanti akan kita gunakan lagi. Jadi kita rapikan. Setelah rapi, ini kita lepas fleksibel LCD yang tertempel ke area frame atau casing tengah dari Vivo Y91 nya. Untuk di video ini saya tidak melepas panel LCD dan layar sentuhnya menggunakan bantuan blower, tapi cukup menggunakan bantuan plastik mika yang lentur ya, seperti yang ada di video ya. Ini sudah cukup bisa membuat LCD nya terangkat, tapi ini kasusnya karena LCD Vivo nya juga sudah tidak begitu nempel ya, jadi bisa diangkat dengan mudah tanpa bantuan blower. Nah, selanjutnya kita bersihkan sisa lem LCD yang tertinggal di area frame atau casing tengah dari Vivo Y91 nya. Jadi kita bersihkan keseluruhan ya sisa lemnya hingga semuanya bersih dan tidak tertinggal lagi di casing tengahnya, karena ini nanti akan mempengaruhi kedudukan dari panel LCD nya. Jadi kalau ada lem yang tertinggal di casing tengah atau frame-nya, itu membuat kedudukan LCD tidak rata ya. Nah, untuk di frame atau casing tengah Vivo Y91 ini memang cukup tipis ya, cukup bahkan hampir tidak, penopang kedudukannya tidak terlihat ya, tapi ada sedikit di area pinggir-pinggirnya, itu sangat tipis sekali untuk area kedudukan LCD nya. Nah, setelah semua lem bersih,
dan tidak ada lagi yang tersisa dan sudah cukup rapi rata, baru kita tambahkan lem T7000 untuk proses pemasangan panel LCD yang baru ya. Nah, ini saya menggunakan lem T7000 karena dia berwarna hitam. Bisa juga kalau agan-agan yang punya lem B7000 juga bisa digunakan. Kalau lem B7000 itu berwarna bening ya, kalau T7000 berwarna hitam. Jadi hanya perbedaan warna tapi hasil lemnya itu sama ya. Jadi nanti dia itu jika mengering akan seperti silikon kalau mengering. Jadi dia empuk tapi cukup rekat ya. Oke, kita tambahkan hingga semuanya dari sekeliling frame ini terolesi dengan lem T7000 ya. Nah, oke ya. Jika sudah, kita pasang atau kita satukan antara LCD dengan framenya atau casing tengahnya ya. Kita presisikan dari ujung atas hingga ke ujung bawah, itu kita presisikan pelan-pelan, jangan sampai LCD nanti kayak dipaksa, itu jangan sampai dipaksa ya pemasangannya. Pokoknya pelan-pelan aja hingga presisi. Lalu jika sudah, ini kita tempelkan fleksibelnya ke badan casing tengahnya ya. Ya, ini ya, kita rapikan ya. Lalu kita pasang soket LCD-nya ke bagian mesinnya ya. Kita hubungkan ya. Ya, seperti ini. Jika sudah, kita pasang kembali baterainya menuju casing tengahnya ya. Lalu jangan lupa juga memasang konektor dari baterainya ya. Kita pasang konektornya ke mesinnya, mesin Vivo Y91 nya. Lalu pasang juga fleksibel fingerprintnya ke bagian mesinnya Vivo Y91. Jika sudah, tutup kembali plat pengaman dari konektor-konektor Vivo Y91. Kunci dengan 3 baut yang ada ya, tapi di video ini hanya tinggal 2 baut, yang baut tengahnya itu sudah tidak ada ya. Nah, jika sudah, kita rapikan atau kita pasang casing belakang ke casing tengahnya ya. Jadi kita satukan kembali ya. Ya, ini sudah selesai. Sambil menunggu booting ini ya, saya pasang SIM tray-nya atau slot SIM card-nya dipasang. Dan sebagai langkah akhir, seperti biasa, saya akan melakukan double check atau pengecekan ulang terhadap fungsional dari layar sentuh. Bahkan ini tampilan LCD sudah baik-baik saja ya. Lalu fungsional itu kecerahan layar juga kita cek ya. Ya, ini jika ada lem yang kurang saya tambahkan ya. Ini saya tambahkan manual. Oke ya, jadi seperti itu tadi ya kan cara pemasangan LCD dan layar sentuh dari Vivo Y91. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih dan salam MPA.